Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti semuanya bersuka cita ya, karena kita merayakan hari Natal. Hore, puji Tuhan. Ini adalah Natal kita yang kedua yang diadakan di saat pandemi adik-adik ya. Wah, berarti kita udah tidak bertemu secara langsung udah 2 tahun lamanya adik-adik. Banget sekali ini rasanya Kak Adri dan juga kakak-kakak sekolah minggu pengen sekali bertemu dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah setia untuk ikut sekolah minggu meski hanya lewat layar. Tuhan Yesus pasti seneng banget nih sama kesetiaannya adik-adik yang udah rajin sekolah minggu setiap hari Minggu. Yuk adik-adik, kita persiapkan ya hati kita untuk merayakan Natal. Yang udah siap untuk merayakan Natal bilang haleluya. Yes, yuk kita semua bangkit berdiri dengan penuh semangat ya, karena juru selamat kita telah lahir. Siapa namanya? Ya, Tuhan Yesus Kristus namanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat beribadah Natal semuanya. Shalom kakak, shalom, shalom, kakak, apa? Lihat deh, lihat, aduh jadi pusing kayak Angel nih. Lihat deh, ada apa ini? Keren banget. Aduh, kita ngapain kak? Ngapain ya kita hari ini? Ngapain ya kak? Oh, Neska tahu kita mau ngapain? Nah, sebelum itu kita ngapain kak? Berdoa. Iya adik-adik, kalau gitu sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yang baik sama Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul secara online untuk merayakan Natal bersama-sama. Sebentar kami akan memulai ibadah Natal kami. Biar kiranya Engkau memberkati ibadah raya kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Suaranya bergema sekali. Tahu nggak? Gara-gara apa kak bergemanya? Karena ada gitar sorga bukan kak? Ya, karena di sorga sedang bergema karena sudah bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir.
Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja, oh, dialah Raja. Lagi, oh, kakak, karena Tuhan itu Raja dan kita semua di sini sedang apa ini? Berkumpul, ya. Untuk apa? Merayakan kelahirannya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Christmas. Oh, apa lagi? Apa nih? Kita di sini untuk berkumpul apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita semuanya berkumpul yuk. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo berhimpun lagi sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi adik-adik. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi adik-adik ya. Sekarang lebih sungguh-sungguh. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tangan adik-adik. Sembah dan puji. Yuk berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kak, lagunya itu tadi kita sembah dan puji Dia. Berarti kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, benar gak? Betul, Kak. Karena Tuhan udah baik banget sama kita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk siapa sih? Untuk menyelamatkan kita. Untuk siapa, sayang? Untuk menyelamatkan hidup kita. Untuk menyelamatkan hidup kita.
Nah, kalau gitu berarti kita harus sungguh-sungguh berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, yuk sekarang kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita angkat satu pujian dan adik. Diberikan
Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan. Kami gak mau ninggalin Tuhan sedikit pun ya Bapa. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun mungkin orang lain menganggap kami belum bisa apa-apa, tapi kami percaya Tuhan yang membuat kami menjadi lebih hebat. Kami bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dipikirkan orang-orang ya Tuhan Yesus. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau ngikutin firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Biar firman Tuhan selalu tertanam dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mencerminkan anak-anak Tuhan. Agar kami boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga Tuhan datang ke dunia ini gak sia-sia. Karena kami selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya di rumah, apa kabarnya? Aku baru saja selesai membersihkan rumah sambil memikirkan hari pernikahanku. Teman-teman, aku seneng banget karena sebentar lagi aku akan menikah dengan seorang pria yang takut akan Tuhan. Namanya Yusuf. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah buat aku dan Yusuf. Kalau dipikir-pikir, Tuhan itu baik banget ya. Dia selalu sayang sama kita dan selalu memberkati kita semua. Bahkan dia pernah berjanji akan memberikan juru selamat. Ya walaupun aku juga gak tahu sih kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Jangan takut hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana mungkin? Aku kan belum nikah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Bapa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baiklah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Kalian lihat gak tadi? Kalian dengar gak tadi? Seorang malaikat Tuhan datang kepadaku. Dia bilang, juru selamat itu akan datang dan lahir ke dunia ini. Dan aku akan menjadi ibunya. Itu berarti aku akan mengandung. Maria, ada apa denganmu? Apa yang terjadi padamu? Yusuf, tadi ada seorang malaikat Tuhan datang kepadaku. Aku benar-benar kaget. Lalu apa yang malaikat itu katakan kepadamu? Kata malaikat itu, aku akan mengandung seorang bayi. Bayi itu adalah anak Bapa sendiri. Dan dia harus kita namakan Yesus. Karena dialah yang akan menjadi juru selamat seperti yang sudah dijanjikan Bapa kepada kita. Aku juga mengalami hal yang sama. Malaikat datang dalam mimpiku dan berkata kepadaku, "Jangan takut, dan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus kita namai Yesus,
sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yusuf, tapi aku takut. Bagaimana kalau nanti kita... Maria, aku juga takut. Tapi Tuhan sudah berfirman. Dia sudah mengirimkan malaikatnya dan berkata kepada kita, jangan takut. Kita harus belajar taat dan belajar percaya kepadanya. Sekalipun mungkin kita khawatir dan cemas, tapi pasti Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus belajar percaya kepadanya. Baiklah Yusuf. Maria, Ya Yusuf. ternyata perjalanan menuju ke Bethlehem jauh juga ya. Iya. Halo adik-adik. Apakah adik-adik dalam perjalanan menuju ke Bethlehem juga? Oh, enggak ya. Enak ya. Aku harus kembali ke kotaku karena Bapak Gubernur memberikan perintah untuk kita harus kembali ke kota kita masing-masing. Iya Yusuf, aku tahu kamu pasti capek banget. Tapi kamu sabar ya. Kalau Tuhan udah menolong kita sejauh ini, Dia juga pasti selalu menyertai kita. Iya Maria, aku tahu. Tapi terkadang aku ingin pulang ke Nazaret. Ingin sangat kembali ke sana. Karena perjalanan menuju ke Bethlehem terasa jauh dan melelahkan. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami yang aku alami? Rasanya ingin berhenti. Rasanya ingin menyerah. Karena sudah terlalu capek dan lelah. Pernah ya? Aku bersyukur karena Maria selalu menguatkan aku. Dia selalu berkata untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Dia juga sangat kuat. Dia selalu percaya bahwa janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Walaupun kita belum mengerti dan belum memahami. Tapi aku harus bangkit. Aku harus belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Yusuf, berapa lama lagi kita akan sampai? Maria, sabar ya. Sedikit lagi kita akan sampai. Aku rasa bayinya akan segera lahir. Apa? Sekarang? Iya, kita harus cari tempat bermalam sekarang juga. Oke. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku akan segera mencari tempat penginapan untuk kamu segera melahirkan. Permisi. Ya, ada yang bisa dibantu, Pak? Permisi, apakah masih ada tempat penginapan? Istri saya akan segera melahirkan. Aduh, maaf sekali, Pak. Malam ini tempat kami sudah penuh. Tidak ada tempat lagi kalau di sini. Permisi, Bu. Apakah di sini ada tempat untuk menginap? Wah, maaf sekali Pak, tapi semuanya sudah penuh. Banyak sekali tamu malam ini. Tolong Bu, istri saya tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dia harus segera melahirkan. Tolonglah kami. Aduh Pak, kalau kamar sih udah pasti nggak ada. Saya tidak mungkin mengusir tamu-tamu saya. Tapi kalau Bapak dan istri Bapak tidak keberatan, saya punya sih sebuah kandang di belakang. Tapi... Kandang? Iya, kandang. Kandang itu emang agak bau. Karena ada binatang-binatang di sana. Saya yakin Bapak dan istri Bapak tidak akan nyaman. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa menggunakannya. Gimana ya? Kandang ya? Ya udah. Gak apa-apa. Kami akan menempati kandang itu saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Maria, kita punya tempat untuk menginap malam ini. Tapi tempat itu adalah kandang. Kandang. Iya, penginapannya sudah penuh dan hanya itu yang dia miliki.
Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita punya tempat untuk bermalam. Kita ke sana ya. Ayo Maria. Maria, Tuhan benar-benar beserta dengan kita. Immanuel, Yesus. Iya Yusuf, bayi ini benar-benar istimewa. Juru selamat, terang dunia. Apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu sekarang telah terjadi. Bayi ini adalah hadiah terindah dan terbesar bagi umat manusia. Lihat deh, kok malam ini bintang-bintangnya kelihatan jelas banget ya? Halo adik-adik semuanya. Sini, duduk sama kami. Malam ini kok beda ya sama malam-malam sebelumnya? Iya ya, kamu tahu nggak? Langit terang benderang seperti ini mengingatkan aku tentang sebuah nubuatan tentang seorang juru selamat atau Mesias yang akan datang. Nubuatannya bunyinya seperti ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Perhatiin deh, kok bintang yang satu itu jauh lebih terang dibanding bintang yang lain ya? Itu loh bintang yang di atas kota Bethlehem. Apa ya arti bintang itu? Biasa aja lah bintang seperti itu. Aku yakin gak ada sesuatu yang terjadi di Bethlehem. Bintang ya bintang lah. Kadang terang, kadang gelap. Kadang ya biasa aja. Apalagi kalau lagi mendung. Kalau menurut aku sih ada sesuatu yang terjadi di kota Bethlehem. Karena belum ada bintang yang seterang dan sebesar ini loh. Perhatiin deh. Kok bintang itu makin lama makin besar dan makin terang ya? Hai para gembala, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa? Juru selamat? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dia adalah Raja segala raja. Ayo jangan buang-buang waktu, kita pergi ke sana. Akhirnya kita sampai di Yerusalem. Perjalanan yang sangat panjang ya. Benar sekali, tapi juga begitu hebat. Bisa mengikuti bintang yang begitu terang, yang membawa kita sampai di tempat ini. Ya, memang hebat. Tapi bagaimana bisa ya bintang yang sangat terang bisa menjadi petunjuk untuk kita sampai saat ini? Dan kira-kira di mana ya kita bisa menemukan bayi yang ditulis di dalam kitab yang kita baca? Bagaimana kalau kita bertanya kepada Raja Herodes yang memerintah di Yerusalem? Harusnya dia tahu, bukannya dia juga seorang raja? Ya sudah kalau begitu, mari kita menghadap kepada raja. Salam yang mulia Raja Herodes, kami datang dari jauh untuk menanyakan kepadamu, apakah Raja tahu di mana raja kecil yang baru lahir itu bisa kami temukan? Kami datang untuk menyembah dia. Raja? Raja apa? Mana ada raja lain? Akulah raja di sini. Ya yang mulia, kami tahu yang mulia adalah raja di sini. Tetapi tertulis dalam kitab-kitab bahwa ada seorang raja baru akan lahir. Ahli bijaksana mengatakan bayi itu lahir di Bethlehem. Bagaimana kalau kalian pergi dan mencarinya di sana? Lalu segeralah ke sini dan beritahukan kepadaku, karena aku mau menyembahnya.
Selamat malam, inikah bayi yang baru lahir itu yang akan menjadi Mesias, Sang Juru Selamat? Ya, benar. Kami datang dari jauh untuk melihat sendiri Sang Mesias dan kami datang membawa hadiah untuk Raja segala Raja. Hamba datang membawa emas. Dan hamba datang membawa kemenyan, parfum yang sangat istimewa untuk imam tertinggi, imam yang kami percaya, yang akan membawa kami kembali ke Bapa di surga. Dan hamba membawakan mur, minyak urapan sebagai tanda pengorbanan yang akan dilakukan oleh Mesias. Wah, adik-adik, tadi firmannya seru dan bagus banget ya. Bagus dong. Iya, kakak-kakaknya ada yang jadi Maria. Iya. Jadi siapa lagi? Ada yang Yusuf. Ada apa lagi? Jadi gembala, Kak. Ada yang jadi malaikat. Iya. Wah, seru banget. Kakak-kakak di sini ngerasa diberkati nggak? Iya dong. Iya dong. Nah, adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita mau malam kudus. Nah, kakak mau ajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kalau kalian nggak punya lilin, nggak apa-apa ya, tapi kalian tetap bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Ku
semua orang bersuka cita ya? Apa karena di hari Natal kita dapat hadiah? Atau kalau di hari Natal kita diberikan baju baru sama mama papa kita? Nah, adik-adik, di hari Natal ini sebenarnya ada hadiah yang luar biasa yang kita terima, yaitu hadiah dari Bapa kita yang di sorga. Hadiahnya apa ya adik-adik? Ya, yaitu Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, kita bersyukur karena Bapa kita di surga memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Supaya apa adik-adik? Supaya semua manusia yang ada di dunia ini diselamatkan, dibebaskan dari dosa-dosa. Karena itu adik-adik, Kak Yuli mau mengajak adik-adik semua hari ini, di hari Natal ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Sehingga kita saat ini memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, karena itu hari ini Kak Yuni mau mengajak adik-adik berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini kami boleh bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga kami memperoleh keselamatan dari Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kami boleh sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sama Tuhan Yesus hari ini. Untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami rasakan. Terutama buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah saat ini. Untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Kami bersyukur kami boleh tetap dikasih kesehatan. Kami boleh masih menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Semua karena berkat kasih anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap sayang dan cinta sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka. Keluar masuk mereka Tuhan memberkati. Jadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Apapun yang adik-adik sekolah minggu perbuat dan lakukan, itu boleh berhasil di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, bahkan adik-adik sekolah minggu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap Tuhan mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun yang baru dengan penuh sukacita. Dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk ibadah Natal kami hari ini, kami bersyukur, kami bersukacita. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik yang di rumah dengan berkat yang melimpah-limpah dari Bapa di sorga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kedua kali di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang percaya dan adik-adik yang ada di rumah semua, mari kita katakan amin. Tunggu dulu. Belum selesai ya Kak ya. Emang kita mau ngapain lagi Kak? Kita masih belum ngumumin yang menang-menang lomba Kak. Oh iya. Iya Kak. Nah tapi sebelum kita nanti umumin yang menang-menang lomba nih Kak, yang akan dapat hadiah Kak. Nah kita mau denger dulu nih Kak persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu nih Kak. Kan udah pada ngirim tuh Kak. Iya. Nah. Yuk sama-sama kita saksikan. Yuk. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang karena dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, tadi pada bagus. Iya Kak. Udah sampai ternganga-nganga saking adik-adiknya bersemangat banget untuk memuji Tuhan. Pada semangat banget Kak, pada bagus. Jadi susah nih Kak kita pilih yang menang siapa Kak. Iya. Bagus semua sih Kak. Nah, adik, sekarang saatnya kita mengumumkan apa Kak? Mengumumkan pemenang lomba-lomba. Yang pertama ada anak taat dan setia. Siapa tuh Minggu. Kak? Siapa tuh Kak? Aku penasaran Wah. banget. Siapa sih anak yang paling taat dan setia di 2021 ini Kak? Wah, ada nih Kak, satu anak yang paling taat dan
paling setia untuk ikut sekolah minggu, Kak. Gak pernah dia nggak ikut, Kak. Dia selalu ikut terus, Kak. Terus Kak. Nah, satu anak ini, Kak, namanya adalah Jen Yeskiel Asher Sulistyo. Akrab dipanggil dengan Heski. Selamat Heski. Selamat kepada Heski, adalah anak taat dan setia sekolah minggu 2021. Wow. Dan Kak, bukan cuma anak yang paling ikut rajin ibadah, tapi Heski ini paling sering kirim ayat hafalan loh, Kak. Iya. Hebat, patut dicontoh ya, Kak. Iya, Ya. adik-adik semua patut untuk mencontoh. Iya, adik-adik yang lain juga jangan mau kalah Yes, dong. betul banget. Ya, masih ada tahun depan, Kak, untuk Iya. jadi anak taat dan setia. Oke Kak, sekarang giliran Kak nih untuk ngumumin anak yang paling rajin baca Alkitab. Sudah siap? Siapa ya, Kak? Siapa ya? Dia adalah Michelle Pasunauli Nibalani. Congratulations. Yang bisa dipanggil Michelle. Oke. Selamat ya, Michelle. Udah jadi anak yang paling rajin baca Alkitab. Yes. Wah. Nah sekarang tadi kan kita udah nonton tuh Kak. Iya, betul. Adik-adik bernyanyi. Iya. Pakai gerakan. Pakai gerakan. Ada yang udah ketawa-ketawa, bersuka-cita. Iya, Kak, betul, Nah, Kak. adik-adik, sekarang Nah, pengumuman siapakah dari antara adik-adik semuanya yang paling jago menyanyi, iya, Kak. paling kreatif, Iya. paling semangat. Iya, betul. Iya, siapa itu Kak? Kita umumin dari yang juara ketiga, Kak. Wah, juara 3 dulu. Oke. Karena ada juara 1, 2, dan 3, Kak. Itu siapa tuh Kak? Aku penasaran banget. Wah, kita umumin dulu dari yang juara ketiga ya, Kak ya. Itu Kak. Juara ketiga nyanyi sekolah minggu adalah Yada Love Kanaan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Nathanael Simamora dan Kathy Happy Simamora. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saatnya kita menemukan siapakah yang juara satu lomba menyanyi sekolah minggu. Siapakah? Yang menang juara satu adalah Aneska Stelomita Nata. Halo, nama saya Aneska. Saya mampu menyanyi lagu Cuma Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesusku menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Thank you. Nah, bagi adik-adik yang masih belum memenangkan lomba-lombanya nih adik-adik ya, jangan berkecil hati ya, jangan sedih karena tidak menang ya, karena adik-adik semuanya udah upload dan nyanyinya bagus-bagus ya Kak ya. Nah, itu udah nilai plus tersendiri Kak. Betul banget. Oke, kalau gitu adik-adik semuanya kita sudah selesai nih Kak, Natalnya Kak. Oke Kak. Nah, tapi hadiah-hadiahnya gimana nih Kak? Gimana Kak cara ngambil hadiahnya? Misalnya kalau aku juara 1 nyanyi atau enggak aku jadi anak taat dan setia, aku ngambil hadiahnya gimana Kak? Wah, ngambil hadiahnya adik-adik bisa ambil di KA 10 Kak. di sekretariat gereja ya adik-adik. Yes. Nah, ambilnya di hari ini 12 Desember 2021 jam 4 sampai jam 5 sore. Nanti ketemu sama Kak Glory dan Kak Adri. Dan adik-adik bukan hanya yang menang, bukan hanya yang dapat apresiasi juara, tapi adik-adik semuanya yang mengikuti ibadah Natal juga dapat hadiah. Yeay. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papanya ya untuk mengambil hadiah di KA 10. Oke Kak. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau menyanyi bersama kakak-kakaknya lagi. Oke. Oke Kak. Oke Kak, silakan Kak. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Selamat